Halo semua, salam guru inovatif. Bertemu kembali dengan saya, Zulfikar Alimuddin. Di sesi kali ini saya menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita melihat keterhubungan antara PCK dan HOTS. Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang ikut dalam batch 1, maka sesi 4 hari ini adalah sesi terakhir Bapak Ibu untuk belajar PCK dan mengkaitkannya dengan HOTS yang Bapak Ibu pelajari di bulan lalu. Bagi Bapak Ibu peserta batch kedua, maka sesi kali ini adalah sesi awal tentang PCK dan Bapak Ibu akan kaitkan dengan HOTS di minggu berikutnya. Sekarang bagaimana kita melihat HOTS dan PCK dalam sebuah keterkaitan konteks pengajaran. Sebelum kita lebih lanjut membahas ini, mari kita lihat dalam konteks Indonesia yang lebih besar bahwa kita bicara tentang ada 4 program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Bapak Menteri kita. Salah satunya adalah yang digaungkan tentang membuat RPP 1 lembar. Bagaimana ini kita bawa keterkaitan RPP 1 lembar dengan PCK dan HOTS agar Bapak Ibu kembalinya ke sekolah setelah mengikuti program HAFEX bisa lebih menghayati RPP 1 lembar dan menuangkannya dalam program-program pengajaran yang efektif. Bapak Ibu semua, apa yang paling diharapkan terjadi di kelas dengan RPP 1 lembar ini? Satu kata, interaksi yang berkualitas. Nah, kata-kata interaksi ini harus menjadi backbone, jadi landasan utama dalam proses kita membangun proses pengajaran dan melihat bagaimana siswa kita belajar di kelas. Dalam konteks pengajaran, maka ada 2 bagian besar. Kita bicara tentang bagaimana kita menciptakan sebuah instruksi dan bagaimana kita membuat sebuah atau berbagai pertanyaan pada siswa kita agar membangun interaksi yang kita inginkan. Proses membangun instruksi ini kita sebut dengan PCK. Cara kita membuat pertanyaan kita sebut dengan HOTS. Jadi kedua hal inilah akan menjadi bumbu utama bagaimana cara kita membawakan pengajaran atau materi kita di dalam kelas. Lantas siapa yang menjadi subjek utama kita? Ya, memang kita sebagai guru penanggung jawab, tapi kita letakkan siswa kita di tengah-tengah sebagai subjek utama pembelajaran. Kita subjek utama pengajaran. Maka ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan, bukan? Pertama adalah instruksi yang kita berikan, kemudian adalah assessment, bagaimana kita menilai dari waktu ke waktu kondisi siswa kita, dan tentu untuk menuju goals dan objektif yang sama-sama kita harapkan. Lantas untuk melakukan itu semua, apa yang guru harus pelajari? Ini yang Bapak Ibu sudah pelajari dalam beberapa hari ke belakang, dan kemudian juga sebagian akan belajar di 2 minggu dari sekarang. Kita bicara tentang, kalau kita bicara tentang PCK, maka kita bicara tentang satu konten dan satu tentang pedagogis. Bagaimana menggabungkan konten dan pedagogis? Maka irisannya adalah PCK. Namun seperti apa PCK? Apakah hanya sekedar irisan kedua ini saja atau bisa dibedah lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi? Ini yang kemarin Bapak Ibu sudah pelajari, yaitu ada 7 aspek PCK kalau kita menggunakan referensi Maureen Bersheimer, ya. Dan Anda semua sudah belajar 7 hal ini dalam 4 hari di belakang kemarin. Dan bagaimana sekarang ke depan 7 aspek ini betul-betul Bapak Ibu bisa hayati dalam pengajaran di kelas Bapak Ibu semua hanya dengan satu cara, menggunakannya setiap hari, berlatih setiap hari. Apapun yang sudah Anda pelajari kemarin hanya menjadi bermakna kalau satu saja bagian demi bagian itu Anda coba kerjakan hari demi hari. Lantas kalau kita bicara tadi ada instruksi, lantas kita bicara juga bagaimana membangun critical thinking. Maka kita telah menggunakan Anderson-Kraftwerk taksonomi sebagai basis utama untuk melihat bagaimana proses perubahan level kognisi dan bagaimana cara kita mengelompokkan tingkat pengetahuan. Secara umum digambarkan di sini ada 24 kotak yang Bapak Ibu sudah lihat semua. Ada 6 langkah atau 6 tahapan tingkat kognisi dan ada 4 tingkat pengetahuan. Inilah kalau kami pikir di HAFEX sebagai basis yang paling lengkap untuk kita melihat bagaimana kita bisa quote-unquote
membaca, menelusuri isi pikiran siswa-siswa kita. Tentu saja untuk kita mampu melakukan itu, maka kita harus mampu dulu membaca dan menelusuri isi pikiran kita sendiri. Contoh sederhana sebagai penutup. Ya, tadi kita bicara tentang instruksi di kelas agar siswa punya terbangun interaksi yang bagus bersama gurunya. Lantas dalam proses interaksi itu, siswa membangun critical thinking mereka. Maka kita ajak siswa kita menggosokkan kedua tangan mereka seperti ini. Sambil kita menggosokkan dan minta mereka menggosokkan tangannya, ini namanya experience. Maka kita bangun dialog dengan mereka dengan beberapa pertanyaan yang seperti tertera di layar Anda. Ya. Anda ajukan beberapa pertanyaan sehingga waktu siswa melakukan ini, ketika mereka mendapatkan pengalaman experiential learning semacam ini, pada waktu bersamaan thinking mereka dibangun. Inilah yang namanya pengalaman pembelajaran yang bermakna, karena setiap pesan yang kita sampaikan masuk ke dalam benak siswa, dia cerna. Mengapa mereka cerna? Karena mereka berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sambil melakukan sebuah proses. Ini contoh sederhana bagaimana kita menggabungkan antara PCK dan HOTS. Dan inilah basis yang terpenting agar kita bisa membangun interaksi yang berkualitas di kelas-kelas kita. Bapak Ibu semua, para guru inovatif Indonesia, apa yang muncul dalam benak Anda ketika mengikuti kegiatan barusan bersama saya, ketika Anda menggosokkan tangan Anda dan kemudian Anda membaca pertanyaan-pertanyaan itu? Tidakkah itu yang ingin Anda ciptakan di ruang-ruang kelas Anda? Tidakkah itu yang siswa-siswa butuhkan agar mereka bisa lebih suka hadir di kelas-kelas kita dan mereka bisa bersama-sama membangun kemampuan thinking, kemampuan berpikir mereka yang akan tergambar dari tingkat literasi dan numerasi yang kita dambakan bersama. Dengan itu semua Bapak Ibu, guru inovatif Indonesia, mari kita lebih bersemangat, kembali hadir di depan anak-anak kita, membawa mereka mengalami proses pengalaman pembelajaran yang baru, yang membawa mereka lebih bersemangat. Sesuai dengan semangat kita bersama, semangat guru inovatif Indonesia. Terima kasih.